Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Pak, pertanyaan dong Pak. Sering ditanya, Pak. Baik, sadar jujur tanpa ada disiksa di persidangan ini. Penting yang mulai ini prinsip aku si Toyer, penting. Siap, iya. Terima kasih Yang Mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di Aqua. Informasi PK dikabulkan. Saya ngebayangin mereka semua sujud syukur. Saya ngebayangin semua orang tuanya nangis histeris. Itu yang... Yang Mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Bentar. Ada apa? Bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang potong rambut, abu absen, pakun nguap, dua topi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. udah kita kasih yang enteng-enteng aja nyo. Beberapa momen ya yang enteng-enteng aja lah dalam persidangan kemarin gitu ya. Iya. Guna tetap mempertahankan keviralitas kasus Vina biar tetap ada di permukaan ya. Karena masih ada minggu, terus Senin lanjut sidang. Iya. Ada beberapa info. Yang satu yang mungkin satu people ada yang udah lihat juga, yang soal Bang Reza ngetes para JPU yang wadididau ya. Iya. Ada juga momen Bang Rismon, jadi ternyata ahli yang turun gunung untuk menerjemahkan ekstraksi itu Bang Rismon Sianipar. Yes. Di mana beliau menantang JPU. Ayo dong, tanya saya dong. Masa nggak ditanya? Sesuai dugaan berarti Sesuai emang ya. dugaan, selalu gaya khas Bang Rismon ya. Terus juga ada ini aku nggak expect, Bang Jutek ngenyek. Hah? Bang Jutek ngenyek. Terus ada beberapa info lainnya nih. Nggak sabar, langsung kita meluncur dulu. Just. Pertama ini dulu nyo, Mama mau infoin. Mungkin satu people ada yang udah nonton juga ya. Ini gila, respect banget, mantap. Mbak Fristian Greek yang berhasil bertemu dengan sosok yang dimention sama Aldi. Gugun Gumilar. Di sini Mama mau nge-highlight tipis aja, paling 30 detikan biar satu people meluncur ke sana, kita ramein komennya, kita dorong ke atas gitu ya, biar nyampe juga kepada beliau gitu ya, bahwa rumahnya udah ketahuan. Ya. Diekspos abis-abisan. Ini satu people wajib nonton dari awal biar mengerti. Kalau mungkin ingat Bang Reza pernah ngomong curtain code gitu kan, yang apa namanya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya, yang kebiasaan kepada aparat itu untuk menutup-nutupi rekan sejawat atau kayak gimana gitu. Harus ditonton, ini harus ditonton full. Sumpah, dari awal udah emosi, sumpah. Dan juga biar tahu seberapa perjuangannya tim Fristian Greek ya Mang Iya, ya. oper sana, oper sini, oper sana, oper sini. Ini part sedikit aja nih ya. Wadidaw momennya. Ceki-ceki. Play. Itu dia. Itu dia. Dapat loh dia. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Tadi dapat gambarnya ya? Wah, rumahnya dibiarin kebuka tuh. Sih? Teman-teman netizen langsung menyimpulkan, gak pakai babi ibu pertama. Berarti kemungkinan besar dia benar. Betul. Bahwa ini yang dicari-cari gitu, ini yang dimention gitu ya. Karena sebegitu ngibritnya sampai Pagernya juga bukan lupa ditutup, memang sengaja ya nggak peduli aja sama pagar gitu ya. Saking paniknya kan berarti kan. Terus juga kalau mungkin nanti nanti nonton, ada fun fact yang menarik, ada tukang warung yang ternyata deket dari rumahnya. Saat ditanya nggak tahu, nggak ada. Iya. Udah dikasih satu putaran, nanya ke orang lagi, pas balik lagi tutup warungnya. Iya. Wadidaw, wajib meluncur, wajib nonton dari awal biar ngelatih emosi para santuy people. Sekalian kita dorong ke permukaan nih, biar tahu nih, ke gap nih, sama biar dikasih warning bahwa Mbak Fristian Greek sudah turun gunung dalam kasus ini ya. Wadidaw, mantap, ketahuan ya. Aduh, meluncur ya, santuy people wajib meluncur ke sini, kita dorong ya. Sekarang kita ke nextnya. Just. Ninyo. Yes.
Ini momen ahli kesayangan para netizen, para santi people, Bapak Reza Indragiri saat menjadi ahli kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang kalau aku tangkap sebenarnya kan tidak mau dijabarkan detail sama Bang Reza tuh, karena sedikit banyak menyinggung soal kejaksaan juga kehakiman gitu. Cuman dari Bapak Jaksa Nofrianto Jati Palevi sepertinya agak sedikit menekan untuk ya coba jelaskan gitu. Padahal udah di warning ibaratnya di awal kalau mungkin satu people udah nonton itu. Akhirnya tetap minta jelaskan, ya udah dikasih sampel aja nih seperti ini. Tak tek tok. Kebuka sendiri akhirnya kartunya. Tolonglah. Dari Nusantara TV ceki. Play. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Saya ya. sebut saja mungkin ya. Ya, saya sebut saja boleh biar kita cari di Secara Google. garis boleh. besarnya aja Pak. Secara Siap. garis besarnya aja mungkin. Nah, Ya. ada attitudinal model sikap. Perlu diperagakan tidak? Attitude. Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit majelis. Bahwa Bapak Ibu Jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana Pak? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan berarti. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani agak. Ibu siap? Ya. Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke... Lihat, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu. Bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Ngaku, ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya saja. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya, Pak. Pakai mikrofonnya, Pak. Supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian material. locus tempus. Oke? Locus tempus habis itu Sudah? Sudah ya? Sudah lah, Oke, ya, 4 coba, lah. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal. Deadline. Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, ini bahaya ini, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Iyalah, mahal. Sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Mahal.
Iyalah mahal, malah harus benar-benar di-invite secara resmi untuk ngebuka kartunya. Lagian juga nggak ini juga ya. Dibuka di live gitu ya. Tolonglah ya. Kan tadi kan berarti yang pertama yang soal ditanya jatuh ke siapa hak asuh anak? Semuanya kompak jawab ibu. Yang udah terpatri di sini padahal kan idealnya harus dilihat dulu gitu kan. Mana nih gitu jatuhnya, dilihat dulu berkasnya segala macam. Itu kan berarti menurutku ya sama aja kayak ada perseteruan. Ces itu. Yang satu meninggal, ada yang meninggal, yang satu enggak. Berarti kan bisa dibilang yang mana kayak yang korban, yang meninggal. Jadi kayak gitu. Ada patokan-patokan yang tadi dibilang apa? Warisan dan segala macamnya. Terus juga ditanya kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya ditanya dalam waktu menyelesaikan perkara berapa lama, maksimal 3 bulan ya. Ya kalau dibilang lu mencari kebenaran yang substantif tuh kayaknya lu juga dikejar deadline deh. Kayak nggak bener-bener ngegali gitu. Jadi lebih apa ya, kalau yang aku tangkap ya tadi emang yang apa substansi. Iya, itu lebih ke kayak ya karena takut dikejar deadline, kalau nggak beres takut diomelin atasan aja gitu kan. Iya, jadinya sangat memungkinkan banget untuk menuntut dakwaan yang akhirnya keliru mungkin ya. Karena tadi ini kalau masih banyak waktu dan Bang Reza mau ngebuka kayaknya dipretelin semua kartu-kartunya ya. Mungkin majelis hakim juga bisa, tapi balik lagi tadi kan Bang Reza nggak enak gitu kan. Kalau untuk mempretelin sebenarnya sebelumnya juga ada yang soal putusan hakim yang sebenarnya bener-bener diperiksa nggak sih berkasnya kayak gitu. Wah banyak banget. Banyak banget. Ya emang ini ahlinya, idolanya para netizen dan teman-teman Santuy People semuanya ya. Iya, kayaknya dia paling lama juga ya Mang. Paling lama hampir 2 jam, sejam 58 menit totalnya tuh kemarin penonton 2 kali. Memang saking serunya, tolong lah. Mantap Santuy People. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, yes. Satu sisi kan biar ada keberimbangan gitu kan, jadi dibalancing sama majelis hakim. Kalau dari kuasa hukum sekitar mungkin 5-7 pertanyaan, ya dikasih kesempatan juga kepada pihak termohon untuk ya udah kasih aja 5-7 juga ya biar balance gitu, kita mah nggak apa-apa. Tapi di sini cuma 1 atau 2 pertanyaan gitu, habis itu cukup. Ditantang lagi sama Bang Rismon. Jegi. Play. 3 detik. Cukup yang mulia. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Kalau pertanyaan dong, Pak. Silakan. Sering ditanya, Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi 1 aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar viewsnya naik, Pak. Views YouTube. Saya tidak ada itu Pak, ada. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya. Karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya untuk digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrate effect itu sudah sangat lengkap. Buatan Israel dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral. Gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi ini tetap bisa ya diapakan. Yaitu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang diekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu
masukan saudara, karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri, ya. Dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas, Pak. Kalau Nah, masalahnya begini Pak, saya nanti kan Bapak diberikan Pertanyaannya aja langsung. Pertanyaannya aja. Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Karena kami akan fair. Kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup. Terima kasih. Cukup. Kawan Yulia, tolong ya, jangan ditanggapi secara berlebihan. Jadi sebenarnya Bang Rismon aku tangkap ya bukan pengen ditanya juga, sebenarnya pengen dapat momen buat nasehatin kayaknya mah ya. Pakai di alasan nggak tahu sebenarnya mudah, cuman terkadang pihak penuntut di sini mengambil sisi bahwa ini bisa meringankan jadi nggak dibawa gitu. Sebenarnya mudah dipelajari untuk SCI ini kalau dari Bang Rismon tadi kan. Terus juga tadi alasannya nggak tahu ya, tapi udah ada di dalam berkas ya, berarti kan nggak diproses sama si penelitinya itu. Tolonglah ya. Ini berarti terkait ini ya, ekstraksi HP Vina ya? Ekstraksi HP Vina, udah ada dalam berkas, even dibahas aja enggak gitu kan. Iya. Cuma aku, tolonglah ya. Ini next momennya. Baru aku ngeliat Bang Jutek ngenyek sengenyek-ngenyeknya, ceki. Ya, saya minta tolong sekali lagi. Jadi persidangan masih berlangsung dan tolong jangan ditanggapi secara berlebihan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ya, saya hanya penutup saja. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulai ini prinsip aku si Toyer, penting. Siap. Iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Definisi scientific crime investigation, kita ambil kata scientific, maka itu harus bisa diuji oleh publik. Harus terbuka dan bisa diuji oleh publik, diseminarkan, dibuat makalah ilmiah. Itu harus bisa diuji dengan publik, bukan tersembunyi. Makanya saya bilang untuk tadi ahli forensik yang kemarin seharusnya dihadirkan, itu diuji publik juga. Saya pun bisa menonton dan menguji keterangan beliau. Terima kasih Yang Mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di aku. Sangat menarik nih dari Bang Jutek ngenyek mukanya ngehe banget ya. Keterangan beliau. Terima kasih Yang Mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di aku katanya. sangat menarik nih dari Ali. Jadi saya singkat saja. Jadi Sumpah, baru aku ngeliat Bang Jutek sengehe ini, tolonglah. Sumpah. Ya mungkin Bang Jutek udah kelewat kesel kayaknya ya Mang ya, karena dari kemarin nih gitu. Terus tadi dari pihak jasa sebenarnya kayak mau beralibi kan ya itu ada dalam berkas tapi kan kita nggak ngerti gitu. Atuh nggak ngerti gimana tuh, mana jadi penegak hukum bisa pilih-pilih. Ini gua nggak ngerti apa gimana lihat ya. Coba lanjut dikit lagi Jo. Lanjut. kalau suatu penyidikan ya, penuntutan dan kemudian proses persidangan yang tidak didasari oleh saintifik, maka menurut ahli hasilnya akan menjadi miscarriage of justice. Iya Pak. Tidak mendapatkan fair trial. Oke. Karena tadi itu bukti yang sengaja dipilih-pilih. Makanya tadi jawabannya forensik digital itu tidak sulit sebenarnya karena operator ya. Yang sulit adalah menegakkan moralitasnya.
Jadi tidak milih-milih gitu, bukti yang kuat untuk memberatkan terdakwa, cantumkan. Yang meringankan, simpan. Moralitasnya yang paling penting, integritasnya yang paling penting. Gitu, Pak. Berarti kalau ahli dulu ada, ini para terpidana sudah bebas ya. Selesai ya. Oke, terima kasih. Siap. Bang Rismon tuh dari di kasus Jessica emang udah sangar ya, dan aku pantau-pantau nih, emang dia kayaknya pengen ngenyek ke jaksa aja gitu. Tadi yang nanya dari PH tetap jawabannya samping ke jaksa tuh moral itu. Tolonglah ya. Iya, makanya sampai tadi bilang berarti kalau misalnya ahli ini ada dulu 2016, oh selesai tolong. ya. Bakal dikejar terus emang ya. Dikejar terus. Nextnya ini momen enteng-enteng aja saat diskusi sidang, tapi di sini aku menangkap momen sudah dipastikan ya antara Senin atau Rabu Bang Rismon akan tampil lagi untuk membuka hasil ekstraksi handphonenya Widi. Oke. Widi ya. Untuk di-compare dengan hasil ekstraksi handphonenya Vina. Cocok gitu. nggak ya gitu? Cocok nggak ya? Siapa tahu bisa lebih dalam lagi digalinya sama Bang Rismon. Juga ini aku masih agak bingung soal transisi ke PK-nya Sudirman. Aku sempat menangkap maksud dari hakim, apakah nanti PK Sudirman oleh majelis hakim yang sama juga, JPU yang sama atau termohon yang sama? Kita lihat nih, ceki. Play. Terima kasih yang mulia. Udah. Baik. Kalau sudah selesai kita cukupkan sampai sekian karena mengingat waktunya sudah malam, bukan kami tidak ingin melanjutkan sidang ini sampai malam karena berhubung akan dikembalikannya para pemohon ini ke lapas dan mengingat keamanan juga, saya tekankan dari awal seperti itu ya. Ini udah lewat 1 jam karena kita molor juga 1 jam, kami lebihkan 1 jam, kita fair di sini ya. Kami kasihkan Mulia. Kami hanya mengkonfirmasi permohonan kami terhadap pemeriksaan setempat sudah di. Oh belum Pak, nanti akan kami pertimbangkan. Kapan terakhir saksinya? Senin mungkin 1 atau 2 kali pertemuan lagi. Nanti kan masih ada Senin. Masih ada Senin. Hasil ekstraknya Senin paling lambat. Ya kami usahakan Senin, kalau tidak Senin paling lambat Rabu untuk berikutnya. Kalau nggak bisa Rabu, Jumat. Yang penting ahli memberikan keterangan dalam bebas tekanan gitu Pak. Baik, bisa saya tanya yang mau melakukan ekstrak ini kapan? Kira-kira berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Tergantung Pak, kerumitan. Masih running nggak HP-nya? Kan begitu, tergantung kondisi HP juga. Tanya. Kami kasih kesempatan hari Rabu ya. Hari Rabu ya, dengan bersamaan dengan pembukaan sidang PK atas nama Sudirman. Ya. Hari Rabu, hari Senin karena masih ada saksi maupun ahli yang akan dihadirkan. Terima kasih Pak atas keterangannya atau pendapatnya. Ilmu Bapak sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan pendapatnya sehingga menginspirasi semua yang hadir di sini. Inspire people. Terima kasih Pak. Ya, boleh Pak. Berbarengan dengan pembukaan PK Sudirman. Iya, kemungkinan sama berarti. Kemungkinan. Tapi ada lanjutannya lagi, Bang. Karena masih ada saksi yang mau dihadirkan oleh tim penasihat hukum para pemohon, sidang kita tunda pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Rencana berapa orang yang akan dihadirkan? Hari Senin 6. Habis di hari Senin? Apa di hari Rabu masih ada? Masalahnya kita akan berbenturan dengan Sudirman nanti. Tinggal ahli-ahli aja kok. Walaupun ahli kan tetap kita periksa Pak. Kami upayakan selesai Senin. Ya? Kami selesaikan, Ya. upayakan selesai. Diatur aja waktunya karena Yang Rabunya baru kita alihkan yang. karena perkara Sudirman kan akan mulai diperiksa pada hari Rabu. Ya. Jam berapa sebenarnya? Saya standby jam 8 Pak kami. Tergantung pemohonan. Pemohonnya.
pemohonnya siapnya jam berapa, termohon juga siapnya jam berapa ya kan. Kalau kami standby di sini Pak. Ya. Silakan dihadirkan lebih pagi lebih baik. Ya, ada yang disampaikan lagi? Termohon? Ya, sidang dibuka kembali. Ya. Ya, jam 10 ya untuk pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih Pak. Jadi Sudirman majelis hakimnya sama atau enggak ya? Kan rada bingung juga tadi juga ya kan nanti berbenturan gitu dengan pembukaan Sudirman itu apakah beda majelis gitu tapi ruangnya tetap di sini atau kayak gimana nih? Tadi pun sampai saat tadi aku masih nyari list hakimnya yang untuk mengawal PK Sudirman itu belum keluar namanya. Kalau aku sih nangkepnya emang kayaknya sama hakimnya gitu kan, sama semuanya sama gitu. Cuman tapi diberesin dulu gitu. Iya kan harusnya tanggal 23 ya? 25 ya? 25 itu start Sudirman mulai dari awal nih, awal pembukaan PK gitu kan. Makanya 25 sempat buat pembuktian dulu gitu, baru ke Sudirman gitu. Iya kayaknya. Mungkin ya, mungkin ya semoga aja sama kali ya. Iya. Ya walaupun yang sekarang ngaret-ngaret, tapi ya kalau hasilnya positif mah nggak apa-apa Cing Cahaya. Yeah. Ngaretnya cuma dikit doang kok, 5 menit lebih 55 ngaretnya sejam. Tapi tadi katanya kan ya lebih baik lebih bagus katanya kan. Lebih pagi lebih bagus gitu. Yeah. Tapi tetap jam 10. Jam 10 teh baru bla 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 jam 11 terus baru bentar makan siang. Gitu tuluy. Tolonglah ya. Tapi semoga sama ya majelisnya ya biar nggak usah ganti-ganti lah. Jadi netizen nggak usah khawatir lagi gitu kan. Coba kita kasih ke nextnya. Terus. Nih ya. Yes. Next ada momen yang sempat ketinggalan saat Bu Titin datang ke Nusantara TV di acara Doncast. Ini memang mau nge-highlight momen akhirnya. Mungkin satu people penasaran full yang ngobrolin apa aja langsung meluncur. Judulnya bisa dibaca tuh ya. Ceki. Play. Kalau bicara hari ini, seberapa yakin Bu Titin bahwa hakim MA, karena kan ini tidak diputus di hakim-hakim yang saat ini bersidang di PK ya. Hakim MA kemudian akan mengabulkan PK dari baik Saka Tatal maupun PK 6 terpidana ini. Kalau saya sih sangat punya keyakinan yang luar biasa. Dari 2016 saya punya keyakinan mereka tidak bersalah tapi dihukum dengan sangat luar biasa. Dengan bantuan masyarakat, dengan bantuan media yang kemudian sama-sama membuka perkara ini. Saya punya keyakinan mereka akan pulang tahun ini. Saya akan pulang tahun ini. Ya. Sekarang pertanyaan saya, seperti apa toh imajinasi ibu atau perasaan ibu if one day mereka ini dibebaskan? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Mungkin sudah ada di bayangan ibu atau belum berani membayangkan? Saya selalu setiap malam misalnya ini saya berharap dapat informasi PK dikabulkan. Saya ngebayangin mereka semua sujud syukur. Saya ngebayangin semua orang tuanya nangis histeris. Itu yang saya selalu ngebayangin itu. Setiap malam ini kapan anak-anak pulang. Saya selalu ngebayangin itu. Jadinya saya kalau misalnya ada yang ngomong, Bu, andai saya pengen ngetok kepalanya, andai nggak dikabulkan gimana sih? Saya yang emosi gitu. Saya selalu ngebayangin itu. Karena harapan mereka gitu, Bu bisa nggak kita pulang, semua akan pulang tahun ini. Mudah-mudahan itu terwujud karena saya selalu setiap malam saya bayangin itu. Saya bayangin anak-anak itu pulang, dapat kabar mereka dikabulkan, kemudian mereka sujud syukur, yang lainnya juga gitu, orang tuanya histeris. Padahal kalaupun itu terjadi, saya tetap hati saya akan tertinggal di 2016. Saya tetap mikirin mereka, gila, kalian tuh luar biasa penderitaannya. Saya tetap mikirin itu sih sebetulnya. Jadi jangan pernah nanya ke saya kalau misalnya kalau nggak dikabulkan gimana, saya pengen getok kepalanya kalau. Iya. Nggak jadi sedih gara-gara pengen getok kepala orang yang nanya. Tolonglah ya. Tapi ya Bu Titin di sini pakai apa ya? Afirmasi positif gitu, jadi dia memanifest gitu kan. Selalu dibayangkan, tiap malam dibayangkan dengan harapan semesta mendukung gitu kan. Mungkin itu juga salah satu yang bisa dilakukan teman-teman santuy people gitu ya, untuk membantu gitu kan, biar termanifest gitu. Semesta mendukung. Tapi aku nggak ngebayangin sih kalau scene itu kejadian beneran. Nggak usah ininya ya, pas keluar ya, pas diputusnya aja kan pasti diumumin ya.
wah itu putusannya juga kayaknya satu Indonesia merinding semuanya. Habis itu kan pasti akan terulang momennya seperti Peggy itu, tim PH akan bersama-sama ke lapas untuk ya mengurusi administrasi dan mengeluarkan mereka. Pas momen keluarnya itu kan pasti ditunggu sama teman-teman wartawan. Pasti wah, aku baru kebayang udah merinding sumpah. Baru kebayang belum mulai langsung udah merinding, kebayang kalau nanti itu kejadian beneran ya. Iya sih, pasti merinding dan terharu semua. Waktu Peggy kemarin aja udah pada ini kan komen-komenan, kita bisa lihat sendirilah kayak gimana gitu kan. Ya semoga aja lah kejadian lah ya. Kalau kejadian bener-bener kejadian, wah gila ini teman-teman netizen pasti punya apa ya, kepuasan batin tersendiri gitu. Gak sia-sia ngawal 4 bulan. 4 bulan coy, sumpah ini aduh bener-bener apa ya, stamina netizen bener-bener tahan banting banget 4 bulan mengawal kasus ini. Tolonglah ya. Aduh, semoga lah ya. Sekarang kita belajar kelasnya. Yo. Yes. Lastnya soal yang Bapak Suneo ini tantrum. Ini ada shot yang berbeda dari kontennya Kang Deddy. Ini lebih terdengar jelas suara teriakan para penontonnya. Ini lastnya ya, ceki-ceki. Play. Setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya, terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Cukup yang mulia, terima kasih. Tapi emang ngehe sih dari gaya nanyanya tengil banget, padahal ini saksi loh. Kebayang nggak kalau yang duduk itu terdakwa bakal kayak gimana tuh? Iya. Iya nggak? Ini saksi loh. Saksi aja nggak pakai praduga tak bersalah kayak gimana, tengil begitu kan? Tolonglah ya. Jadi kayak dijatuhin mentalnya ya Mang ya. Iya, ini saksi loh, bukan terdakwa. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Bentar. Ada apa? Bentar. Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Dulu, Pak. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini, ya kan? Gitu aja kita. Ya. Jangan memancing lagi, Pak. Ya, saya akan ingatkan. Jangan provokatif, termohon. Kalau panas minum es. Termohon. Kalau panas minum es. Bentar. Si Arta. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya, tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang. Ini peringatan terakhir ya, karena saya sempat mendengar kata-kata yang kurang pantas di ruang sidang kemarin. Ini peringatan terakhir ya bagi penonton di ruang sidang untuk menjaga tertibnya persidangan dan menjaga juga hak-hak dari para pemohon dan tim termohon. Yang mulia, kami hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di seantero Nusantara. Akan malu kita ini orang terpelajar. Ya, hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Azas praduga tidak bersalah ini kami sedang tanamkan juga dalam ini diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK. Artinya walaupun sudah divonis dan sudah inkrah, kami melihat ada kejanggalan, itu sebabnya kami mengajukan peninjauan kembali. Tolong dihargai proses yang sedang berlangsung. Nah, jangan provokatif, kami juga sudah coba bertahan, juga kami kendalikan tim PH untuk tidak overreaktif untuk menanggapi. Mohon termohon juga mengendalikan, karena ini membawa institusi kejaksaan.
Ya, tolong ini diperhatikan sama-sama. Kami juga akan kendalikan karena kami juga atas nama organisasi untuk majunya karena Dewan Pimpinan Nasional kami. Jadi sama-sama kita mempertahankan institusi nasional. Karena sesuai undang-undang Dewan Pimpinan Nasional Pradi adalah setingkat menteri, sama kedudukannya dengan termohon adalah dari Kejaksaan Agung. Supaya sama-sama kita menghargai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Demikian majelis yang kami hormati. Izin yang mulia dapat kami tanggapi bahwa walaupun ada asas praduga tak bersalah, ya ini upaya hukum luar biasa. Kami pun punya kesempatan yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Kami hanya menggunakan kesempatan kami. Terserah mau pemohon berpendapat kami ini seperti apa, ya kami menjalankan hak kami. Selama itu tidak melanggar hak-hak yang telah ditentukan. Nah, dan kami tetap berpedoman kepada itu. Kami hanya ingin menyampaikan ini sebagai pesan kami yang mulialah sebagai pengendali di sini. Baik. Ya, seperti itu maksud kami yang mulia. Karena penonton ketika sudah tidak kondusif atau apa, dan pemohon ataupun kami yang mulia, terima kasih kami sudah diingatkan. Yang mulialah yang menentukan. Seperti itu maksud kami yang mulia. Terima kasih. Baik. Ini pantas ya Bang Jutek kesel yang akhirnya tadi bisa kita lihat di akhir persidangan sempat ngenyek ya. Karena ya bener juga terlihat terkesannya kayak barisan termohon tuh kayak terkesannya lebih tinggi dari pemohon, kedudukannya lebih tinggi dari PH, lebih tinggi dari semuanya lah, bahkan hakim aja dibilang saudara gitu kan ya. Sama yang aku bingung, Bapak Suneo ini sama temen-temennya akur enggak ya? Iya, maksudnya kok terkesan kayak nggak ada yang ngingetin, kayak udah jangan gitu. Apa memang disengaja atau justru mereka juga semua takut gitu sama Bapak Suneo ini? Siapakah sebenarnya Bapak Suneo ini? Iya. Mana tadi aku ngelihat waktu waktu yang penonton ricuh itu, dia ngambil mic juga gitu langsung dari temennya loh. Penonton ditunjuk-tunjuk, saksi diteken-teken gitu kan, PH nggak dipilih, terserah kalian mau berpendapat apa. Tolonglah. Tapi ya selamat Anda viral ya. Selamat Anda viral ya. Tolonglah ya. Iya, dan untungnya di sini Franz mentalnya sudah terlatih gitu ya. Jadi kan udah ditangkap. Cuman tadi Arta diam-diam itu. Kalau panas minum es. Dikasih lagi minyak ke Franz. Ya Allah, tolonglah. Tapi ya udahlah, kita tunggu Senin nanti kayak gimana. Apakah akan ada momen-momen yang mengingat Senin hitungannya masih tanggal tua juga ya, belum gajian ya. Biasa agak senggol bacok ya kalau belum gajian ya. Tolonglah ya. Sambil menunggu kelanjutannya, kita menuju ke setting tuh Cupitex. Lucu. Cus. Nyo, super thanks kita kali ada 9. Mohon maaf yang mulia, banyak sekali yang mulia. Yang mulia siap. Yang pertama kita buka dari People Go. Maaf yang mulia, ada apa ini yang mulia? Franz, bisa kali ajak JPU ngopi di atas ring. Sumpah pengen banget nampol mukanya. Ada apa yang mulia? Ini tuh ada apa? Nextnya ada dari Katy Dion. Thanks. Ya, terus ada Neza dari Neza Galuh. Bravo Kang Dedi, saksi dan ahli hari ini. Wow. Jijik gue lihat si Suneo pengen banget cubit lambungnya sampai meletus. Alas ya boy. Saking stresnya sampai nggak bisa bedain mana saksi mana ahli. Kita tetap kawal Senin sidang lanjutan, Rabu sekalian sidang PK Sudirman. Semoga selalu dilancarkan. Amin. Saninata, ini para JPU punya dendam apa toh ke 7 orang ini sampai kalau bicara nggak pakai otak, apa mereka nggak punya otak ya? Suneo gampang lah, tinggal panggilin aja si Giant. Nah, kalau ngomong-ngomong punya dendam apa, aku sempat mikir apa jangan-jangan mereka yang dulu menyidangkan di 2016 lalu. Apa jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Nextnya dari Atin Wahyu. Satu kata JPU. Oh, jalan tol maksudnya. Yulika. Suneo rasanya pengen tak lempar pakai bakiak. Syukur-syukur pas kepala biar otaknya encer. Sumpah cewek PMS aja kalah. Gayanya kelakuan minus, tapi aneh hakimnya nggak negur padahal kelakuannya nggak mencerminkan seorang jaksa. Malu-maluin yang kata orang berpendidikan. Iya loh, masalahnya live. Jadi kayak gini lah, selamat Anda viral. Indonesia tanpa nama, ada apa ini yang mulia? Ada apa ini yang mulia? Saya bertanya baik-baik Nyomang. Aduh si Bapak Kenawai sih kok selalu bikin netizen meradang. Tenang, sekali lagi saya ingatkan. Untuk nextnya ada dari Arlianti. Ada apa yang mulia? Apakah ada yang perlu dijewer bibirnya biar Suneo ada kembarannya? Yang Baleloi kebanyakan ngobat mang katanya. Iya,
Boleh lol si ini siapa si Arta ya. Lasnya ada dari Novita Novi. Dari awal mula kesurupan Linda sampai omongan beberapa anak indigo yang bilang ini pemerkisiin, gue sempet percaya sih. Terus ada ekstraksi sama gue jadi SMS, gue jadi nggak percaya lagi kalau ini pemerkisiin. Sekarang kemarin anak indigo yang bilang ini pemerkisiin, kok diem aja. Ya mungkin alah salah nerawang gitu. Udah kayak gimana lah ya. Habis. Ada apa ini yang mulia? Ada apa ini yang mulia? Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya kami seperti biasanya ya dan. Kalau berani di sini gitu. Mamang abu absen, pakun muter-muter, dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.